kenapa mereka harus closing bareng? Oke, satu closing bareng. Bentar. Akan ada. Iya, iya. Eh, Oke. Closing bareng. Satu yang sangat jelas itu TRGU. Mereka closing bareng itu nge-create volume, ya kan? Ya. Jadi barang pindah kiri kanan, volumenya besar, jadi orang menarik gitu. Wah, ini volumenya ada, rame ini saham. Tapi kalau kamu netin, itu saham kopong gitu. Kayak TRGU itu closingnya gede banget, dia bisa closing satu hari 100 M gitu. Tapi ya transaksi realnya cuma berapa M doang gitu, which is nggak apa ya, nggak penting gitu. Bukan nggak penting lah ya, kayak ya dia mau sahamnya rame aja, itu satu closing. Itu satu TRGU. Cuman ada satu juga closing yang aku tahu dari temanku ya, yang which is dia bilangnya dia bandar lah ya. Cuman aku dengar doang lah. Dia bilang aku bandar kok, aku ini. Oke, ya dalam hatiku oke aja gitu ya kan. Dia closing karena dari emiten pindah barang ke portofolio lain, ke akun lain. Buat apa? Buat dia dapat limit, buat dia dapat margin, buat dia dapat T plus lah gitu. Jadi itu juga ada closing gitu. Dan ada closing juga yang shake hand, yaitu pindah kepemilikan gitu. Contoh kayak BRMS waktu itu, kalau nggak salah pas harganya masih di bawah-bawah, itu banyak banget dibeli sama satu orang tertentu dan jualnya itu rame di harga itu doang. Itu closing dan kita akhirnya baru tahu, oh itu salin gitu. Nah, closing itu ada berbagai hal dan untuk nebak closing itu susah. Contoh IPPE juga closing. Yang penting bukan closingnya buat apa sih? Mungkin yang bisa kita note adalah kalau closingnya norak gitu, udah jauhin. Contoh IPP waktu itu norak banget gitu. Dia di ARB-in, dimakan di ARB gede, terus bangkit dikit. Orang banyak spekulasi di sana, alhasil nyangkut gitu. Jadi closing kayak gitu yang muncul di running trade rame itu nggak not so good gitu. Gitu. Ya. Jadi itu ya teman-teman yang tanya soal crossing, nah itu jawabannya gitu. Oke, gua akan tanya beberapa pertanyaan lagi ya, Hank. Oke. Oke. SWID, ada orang yang tanya soal SWID. Lu ada insight nggak soal SWID? Gua nggak ngikutin SWID. Apa? Sama apa? SWID. Sweet ya? Kayaknya enggak menarik sih. Yang IPO yang menarik sih udah gerak semua. Yang kemarin Axio, HATM sama Karya. Oh, Dewi juga menarik. Waktu itu aku TP Dewi di 150-an. Sekarang kan ARB gitu kan. Ya sekarang saya belum cek Blocksum hari ini, tapi seharusnya Dewi itu masih menarik. Tapi kalau Sweet sih saya nggak cek, nggak gitu menarik. Yang paling nggak menarik sih CHEM gitu. CHEM. Gitu. Oh, CHEM. Kalau nih simple lah, kalau kalian nggak suka influencernya, gitu, udah jangan beli sahamnya. Dan kamu advice teman-temanmu jangan beli sahamnya, biar dia mampus gitu, karena nggak bisa jualan jadinya ya kan. Kayak betul. Ada influencer satu yang rame lah gitu lah, bukan rame lah, centang biru lah, influencer centang biru kan, dia ngepam endam terus gitu. Terus aku lihat personally kesel juga gitu, kayak ini parah banget. Biasa dia ngepam ada kasih cuan lah gitu kan, sekarang nggak ada gitu. Termasuk aku kena juga gitu kan, kena kesel gitu kan, kayak bilang udah aku bilang di grup gitu, udah jangan beli sahamnya biar dia nggak bisa jualan karena dia masuk 5%. Udah jangan beli sama sekali dan ya hasilnya bingung sekarang cara jualannya. Jadi kalau kalian tahu sahamnya suka pump and dump gitu, udah jangan beli sama sekali biar dia bingung jualannya, karena kan mereka butuh partisipasi kamu untuk dapat duit. Jadi kalau kalian the best revenge, nggak bisa revenge lain lah selain kamu nggak mungkin kamu ngebakar perusahaannya kan, nggak mungkin gitu. Ya the best revenge ya jangan beli aja, udah mereka udah pusing sendiri gitu. Betul. Benar, itu jawabannya teman-teman. Iya. Nah terus ini Heng, kan mungkin kita kan sering sharing info ya Heng ya, maksudnya kita sering dengar A, B, C, D, mungkin banyak lah kita sering sharing info lah ya mengenai A, B, C, D, E gitu ya. Tapi kan memang informasi itu kan nggak pernah akurat ya, maksudnya bisa akurat, kadang benar, kadang banyak juga yang keliru gitu loh. Iya. Jadi memang
teman-teman kalau misalnya dengar info apa atau rumor apa, jangan oh bener nih rumornya kayak gini, jangan langsung masuk karena teman-teman harus lihat by datanya benar nggak, memungkinkan nggak, masuk akal nggak, gitu loh. Nah kadang orang ketika dengar oh si saham A bisa ditarik ke 300, kan even berita kan juga gitu kan, saham Iya, ini akan ada potensi naik ke berapa, kan lu sering iya, banget lihat artikelnya kan. Nah iya. itu hati-hati tuh, Yang, hati-hati. yang lucu bahkan ini, kalian cek deh. Aku kalau nggak salah ingat ya, either sahamnya BRMS atau Energi. Either itu dua. Hmm, ya, Berita, Salim masuk BRMS, wah harganya arah. Tiba-tiba besoknya keluar berita, BRMS klarifikasi bahwa Salim tidak masuk HARB hmm, sideways beberapa hari. Terus kemudian besoknya arah lagi, iya Salim masuk. Ya which is itu ya kinda bullshit lah gitu ya, bullshito lah ya. Jadi ya iya betul, orang ngomongin kalau misalnya nggak masuk indikator kamu ya jangan beli udah gitu aja gitu. Yang penting mereka ngomong apa boleh di watchlist tapi tetap harus ada indikator kamu yang masuk yang cocok gitu karena kalian pasti tahu cara ngedetect akun, cara ngelihat uptrend, cara ngebaca candle, seharusnya kalian pasti paham. Jadi dengan kalian paham itu ya kalian harus mikir-mikir juga gitu. Cuman biasanya aku suka bercanda gini, kok katanya si saham A mau dibawa harga 1.000, nah harganya masih 200 gitu ya kan. Nah, aku langsung, ya biasalah, aku orangnya ya terus terang gitu, agak sinis gitu. Aku bilang, oke, kamu udah jual rumah belum? Rumahmu satu jadi 5 loh, naik 5 kali lipat loh. Nggak mau kamu jual rumah? Aku beli deh rumahmu, aku bilang gitu kan. Nanti naik jadi 5 kali lipat loh gitu. Nah, dia pasti nggak bisa jawab gitu. Karena dia nggak pede juga gitu. Karena dia dengar dari yang lain juga. Jadi, itu membuktikan kalau misalnya dia dengar dari orang lain aja dia nggak percaya. Apalagi dia ngomong ke kita gitu. Kita makin nggak percaya seharusnya gitu. betul, benar. Jadi memang harus dianalisa lah. Basically misalnya uh, even nggak usah dengerin orang lain deh, dengerin gua aja kalian harus analisa ulang gitu loh. Maksudnya gua aja bisa salah gitu loh. Jadi teman-teman bisa inilah analisa ulang. Even even kalau misalnya kita keliru ya memang itu analisa kita gitu kan. Jadi lu tahu gitu loh. Oh ini analisa lu salah kenapa gitu. Jadi itu sih teman-teman. Jadi even kita yang posting gitu ya, maksudnya kita yang giat banget di sosial media, ya teman-teman harus perhatiin juga apakah analisa Hengki atau analisa siapapun lah ya di sosial media ini masuk akal nggak sih dengan kejadian yang sekarang-sekarang ini, gitu Uh, teman-teman. Oke. Waktu Okay. itu contoh deh kayak Hmm. IPPE waktu itu ya kan. Teman-teman kalau cek postingan Instagramku lihat tanggalnya, aku ada posting kalau IPPE sama BEPS itu pengendalinya sama. Itu harga 200-an. Saya posting. Tiba-tiba ngerek ke 1.000 gitu. Saya juga nggak expect ke 1.000 gitu karena ya udah. Cuma saya lihat ya, wah ini ada potensi ke 2.000. Gitu. Cuman ketika 1.000 udah nggak kuat. Jadi ketika kita udah TP mereka nanya, kok nggak jadi 2.000, nggak jadi 2.000? Ya itu dari 200 ke 1.000 dalam waktu less than 2 weeks gitu. Kamu harap Hmm. 2.000 gitu kayak ya ada juga gitu. Walaupun saya bilang emang saya bilang 2.000 gitu. Cuman ya siapalah saya yang bisa menentukan harus 2.000 IPPE gitu. Nah kan nggak bisa juga gitu. Cuman ya minimal kamu lihat wah analisis IPPE waktu itu ada pengendali sama dan dia ngepam waktu itu TA-nya masuk, bid offer-nya masuk, BDM-nya masuk, yang kamu masuk gitu. Ya, seperti itu teman-teman. jadi better analisa ulang apa yang kalian beli dan apa yang kalian watchlist, analisa ulang. Bentar. Beberapa lagi ya, Heng ya. Bentar, Iya, gua akan pilih yang bagus. Eh, Nah, ini ada pertanyaan nih. Bentar ya, gua angkat. Bentar. Oh, kan sekarang banyak topik yang menarik ya dari influencer, grup IG, sekuritas, or whatever yang lu bisa lihat. Jadi si orang ini tuh bingung gitu ya. Sebenarnya yang mana yang harus diikutin. Nah, menurut lu gimana tanggapan lu mengenai statement ini? menurutku kamu leave semua itu grup. Ya menurutku ya karena useless lah gitu. Penting kamu lihat mereka kenapa milihnya gitu. Hmm.
Kalau Exactly. menurutku banyak kayak gitu udah leave aja gitu. Ya minimal satu lah yang kalian lihat yang mana yang kalian paling masuk akal. Kalau nggak, gampang deh kamu cara ngetahu dia influencer gimana. Kamu kan udah masuk grupnya tuh. Udah kamu lihat aja sebelumnya dia rekomendasi apa, hasilnya gimana. Udah setelah itu kalau Ya, nggak bener nih coret, nggak bener nih coret, nggak bener nih coret, sampai ketemu satu atau dua, oke ya kamu ikutin, kamu belajarin gitu. betul. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya ya. Jadi memang gue yakin tidak ada satu grup yang akan sempurna for everyone, nggak akan ada. Jadi jadi teman-teman harus pilih. Ya itu kembali lagi ke omongan kita tadi soal style, soal psikologi itu main lagi di situ. Jadi Ya. kalau teman-teman misalnya nggak punya waktu, misalnya nggak punya waktu kerjaannya banyak, ya nggak bisa scalping kayak Hengki, nggak bisa karena Hengki tipenya ada scalping yang maksudnya tiap hari di depan monitor. Beda sama orang-orang yang stylenya, oh gue juga kerja juga nih, jadi stock pick gue mungkin agak lambat gitu. Nah, jadi nggak bisa disamain. Nah, tinggal kalian pilih, kalian tuh yang mana gitu. Betul. Gitu, oke? Jadi Ikutin seperti kok Arvin. itu. Arvin beli apa kamu ikut. Jangan dong. Kok Arvin, lu masuk apa kok gitu. Jangan dong. Iya, gitu. Canda-canda. Ya, jadi Tetap. basically kalau dari gua prinsipnya juga sama. Maksudnya kalau lu tahu gitu ya ada banyak banget grup gitu ya. Kalian pikirin dasar analisanya mereka itu apa. Lu pikirin gitu. Apakah ini benar apa enggak? Nah, kalau udah menurut lu, oh ini masuk akal nih, memang kelihatannya bakal kayak gini. Ya udah ikut gitu. Ya udah ikut atau lu misalnya nggak terlalu yakin, ya udah kurangi porsi. Gitu aja simple gitu. Jadi teman-teman harus ngerti apa dasarnya. Contoh misalnya, contoh ya, ini beberapa story terakhir, beberapa reels terakhir gue ada bahas kenapa tag menarik gitu ya. Nah teman-teman nggak tahu udah lihat apa belum, tapi teman-teman bisa review beberapa reels ke belakang punya gue ya, mungkin 2 atau 3 gitu. Teman-teman lihat aja, gue ada bahas kenapa tag menarik dan teman-teman kalau lihat pembahasannya mungkin teman-teman akan sadar oh iya ya, emang menarik dan memang udah jalan gitu loh. Nah, tapi kalau kalian refer ke reels yang kemarin untuk menjadikan keputusan kalian hari ini, mungkin kalian bakal dipucuk gitu dan nyangkut gitu loh. Nah, jadi ya teman-teman harus lihat lah. Jadi basically nggak bisa gunain satu analisa untuk ini. Jadi memang ada beberapa analisa yang lu harus pakai gitu. Dan tahu momentum kali ya. Betul, betul, betul. Dan misalnya Betul. Arvin bilang ini bagus, ini menarik, tiba-tiba besoknya nge-crash juga bisa juga gitu ya. Nobody knows. Bisa. Ya kan? Kayak tiba-tiba Bisa. nih, let's say kita ini IHSG bagus banget akhir-akhir nih ya. Inflow asing banyak banget gitu. Sehari 800M, 500M gitu. Ya, tapi tiba-tiba kalau misalnya Amerika tembak rudal ke Cina perang ya mau gimana lagi gitu kan. Ya, Ya, benar. semua pada panic selling gitu. Jadi kalau dinanya ya maksudnya tetap ada sabuk pengaman lah ya, stop loss ya. Ya, benar. Jadi memang seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu kapan agresif, kapan defensif, harus tahu gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu, oh ini gue udah terlalu over nih, IHSG di resisten. Ya hati-hati, jangan dihajar di resisten gitu. Iya. Jadi seperti itu sih. Beli di Oke. resisten mau antisipasi breakout boleh nggak? Boleh. Tapi harus disiplin. Itu doang. Karena kalau dia breakout Ya. bakal kencang banget. Tapi kalau dia nggak breakout kamu dipucuk. Ya, betul. Harus siap lah dengan situasi dan kondisinya. Lu misalnya masuk di titik dekat breakout, terus lu masuk gitu ya, terus lu masuk semua ya lu harus cut loss. Kalau misalnya nggak sesuai plan lu ya cut loss lah. Tapi kalau misalnya lu baru masuk dikit ya oke, lu bisa tambung lagi di bawah. It's okay. Itu Semua depends on- ada konsekuensi lah ya, kayak kamu Betul, masuk di betul. buy on weakness, konsekuensinya kamu nunggu. Kamu buy on breakout, konsekuensinya false break. Nah gitu doang gitu. Tapi ada rewardnya. Kalau buy on weakness, rewardnya apa? Rewardnya gede, kamu santai tapi nunggu. Ya. Kalau buy on Ya. breakout, rewardnya apa? Rewardnya cepet gitu, cepet banget dia geraknya. Tapi resikonya apa? Resikonya kamu nyangkut di paling pucuk gitu. Cuman ya tergantung kalian lagi mau stylenya gimana, asalkan kalian tahu resikonya dan disiplin gitu. Oke.
Terus ini ada satu pertanyaan menarik. Kalau lu scalping pakai lihat grafik atau murni bid offer, terus kalau pakai grafik time frame berapa? Saya sih lihatnya bit over pure ya gitu. Kalau lihat TA palingan lihat TA-nya daily gitu. Jadi kayak contoh tadi Hmm. aku masuk kios gitu. Kios Hmm. ya. Kios aku masuk di 308 306 308 310 gitu gitulah aku masuk di sana. Nah, Hmm. by TA itu 330 itu resistennya. By TA gitu. Ya. Terus saya lihat 330 gitu. Oh ini kuat nggak nih 330-nya? Nah tadi nggak kuat gitu. Nggak kuat dia false kan gitu. Ya udah aku buang sekitaran 330-nya sana. Tahu-taunya ditarik lebih tinggi gitu. Nah jadi ada momentum juga kalau aku lihat lihat time frame daily untuk apa? Untuk tahu kalau oh daerah-daerah sini ada goncangan. Kemungkinan besar ada goncangan. Jadi kuat atau nggak goncangannya ya kita lihat nantinya lagi. Gitu. Cuman ya kadang ya di false juga gitu. Ya, betul. Oke. So, karena udah sejam, gue akan cari satu pertanyaan yang paling terakhir. Eh, bentar, gue cari satu pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan buat Oh, Koko ini, Arif dong. Besenin hak apa? jangan dong. Gue belum lihat nih. Nah, perkolan apa masih bagus ya untuk sektornya buat swing? Menurut lu gimana ya? Sektor buat swing ya? Cool, Sekarang cool, semua Hah? cool. Apa-apa? Batu bara, cool. Oh, batu bara mah menurutku sih ini masih 2/5 jalan lah ya, masih panjang seharusnya. Ya, ya, masih panjang kelihatannya. Menurut gue Panjang. juga masih panjang. Ya, cuma sekarang udah dipucuk, jadi mending breakout terus retest kamu baru beli aja. Menurutku itu Ya, ya. Call oke. ya, iya. Kalau call sih daripada call ya, saya sukanya itu loh, pengangkutan loh. Angkutan. Oh, kapal-kapal gitu. Iya, kalau Kekapalan aku ya. suka hais. Hais, oh, Hais oke Iya, sih. Bagus. ya, Hais tuh bagus. ya kemarin main lah ya, tinggal tunggu aja gitu. Hais gitu. Kayaknya ya. Gitu. Cuman lihat lagi Ya, nanti. ya. Disclaimer on ya guys. Kita nggak merekomendasi.